Dan Muawiyah ini adalah mendapatkan keutamaan dia sebagai penguasa atau pemimpin Islam yang membangun armada angkatan laut pertama. Ya. Dan itu dipuji oleh Rasulullah SAW masa hidupnya. Ya, armada angkatan laut perang pertama dalam Islam itu mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW, dan armada angkatan laut yang dibangun oleh Muawiyah pada masa kekuasaannya itulah yang menjadi cikal bakal ekspedisi umat Islam menaklukkan Konstantinopel. Oh iya. Jadi Konstantinopel itu ditaklukkan usahanya sudah sejak masa Bani Umayyah. Ya, jadi nggak jauh dari kehidupan Nabi SAW. Kalau kita bicara peradaban Ottoman dengan Madinah, sangat jelas kaitannya. Jadi peradaban Ottoman itu dinubuahkan oleh Rasulullah SAW, dibisarahkan langsung oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba para sahabat dan kawan-kawan sekalian. Jumpa kembali dengan podcast Usmani, program YPU Edukasi pada episode ke-6. Kali ini bersama saya Daulat Fajar Januar sebagai host, kawan-kawan semua. Alhamdulillah, sore ini Allah menghadirkan kita semua narasumber podcast yang sangat istimewa, guru kita semua, yang nasihat-nasihatnya kita jadikan ilmu agar tidak tersesat di jalan yang gelap, di jalan kegelapan. Selamat datang Ustaz Fahmi Salim di podcast Usmani, program YPU Edukasi. Assalamualaikum Ustaz. Merhaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kawan-kawan YPU dan para pendengar semua sudah mengenal ya dengan Ustaz Fahmi Salim. Kita sudah sering juga melihat Ustaz Fahmi Salim sebagai narasumber di media elektronik, baik sebagai penceramah ataupun akademisi. Tulisannya juga banyak kita jumpai di media-media online, dan buku-bukunya juga sudah banyak kita lihat yang terbit. Buku terakhir yang terbit itu yang Tufanul Aqsal itu ya Ustaz ya? Betul. Yang di DPR. Yang di launching di MPR. Oh, di MPR ya, bulan Januari. Bulan Desember. Januari ya. Januari 2025, berarti belum lama ya. Ya. Akhir Januari. Akhir Januari. Berarti masih tentang fokus di Palestina ya Ustaz ya? Ya, fokus pembahasan tentang perang di Gaza. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan bukunya menjadi jariah dan ilmu bagi kita semua Ustaz. Insya Allah, amin. Oke Ustaz, kita langsung ke pokok bahasan. Jadi sekarang temanya benang merah peradaban Islam dari Madinah ke Istanbul Ustaz. Oh, menarik. Menarik Ustaz ya. Masya Allah, kan dari awal sampai terakhir ke khalifahan. Mungkin kita pembuka dulu Ustaz, di antara pendengar mungkin ada yang sudah ingat ataupun belum tahu atau sudah lupa. Pada saat Rasulullah ke Madinah itu, hijrah ke Madinah itu kan sebenarnya bukan hanya untuk berpindah tempat dakwah Ustaz ya, tapi ada misi yang lebih besar lagi Ustaz. Betul lah Ustaz gitu. Ya, tentu misi Nabi SAW hijrah ke Madinah itu adalah untuk menyelamatkan dakwah. Ya, perintah Allah agar pindah ke Madinah itu adalah dalam rangka tamkin, dalam rangka memberdayakan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Islam ya, untuk bisa beribadah dengan bebas, bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebebasan dan percaya diri. Sebab di Mekah itu kondisinya sangat terpuruk ya. Diteror setiap waktu, diintimidasi, kemudian dikucilkan ya, diboikot dan lain sebagainya. Bahkan dipersekusi sampai mereka merencanakan makar untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan itu terjadi pada malam hijrahnya beliau. Nah, jadi peristiwa hijrah ini bukan peristiwa biasa. Dan semua nabi itu mengalami hijrah. Semua ya, nabi. Waqala inni muhajirun ila rabbi, waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Semua hijrah. Ketika mulai dari Nabi Nuh ya, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, itu semua mereka hijrah dari kampung halamannya ya. Mereka ingin menyebarkan Islam ini sehingga sampai ke
lebih banyak orang ya. Itulah tantangannya dalam berdakwah gitu. Nah di Madinah ini unik Mas, konstruksi sosialnya itu cukup majemuk ya. Berbeda dengan Mekah ya. Mekah itu lebih monolitik ya, dikuasai oleh satu suku bangsa yang besar yaitu suku Quraisy. Tentu ada kabilah-kabilahnya betul, tetapi mereka disatukan oleh ikatan kabilah atau kesukuan gitu ya. Dan tidak ada masyarakat agama selain selain penganut sistem jahiliyah gitu. Tapi kondisinya di Madinah kan berbeda itu. Nah itulah maka Nabi pindah ke Madinah ya untuk membangun peradaban Islam. Jadi kata kuncinya adalah peradaban Islam, Ustaz. Ya. Ketika di Madinah juga kan Rasulullah itu selain berdakwah kepada masyarakat sekitar dan kemudian kepada kabilah-kabilah yang di Madinah yang sudah ada di situ, Rasulullah juga kan mengirimkan surat ya Ustaz. Berarti itu sebagai bentuk dimulainya peradaban Islam di keluar jazirah ya Ustaz. Iya. Tentu diplomasi Islam yang dilakukan oleh Rasulullah ini itu tetap dalam rangka berdakwah. Ya. Jadi mengenalkan Islam ya untuk menjadi sebuah sistem global ya, maka diperkenalkanlah Islam ini kepada seluruh penguasa-penguasa besar di dunia pada saat itu tanpa kecuali, yaitu ada Kisra Persia, ada Kaisar Romawi ya, Heraklius ya, kemudian ada Raja Mukaukis di Mesir ya, ada raja di Habasyah di Abisinia, Negus ya, Raja Najasyi dari Abisinia dan lain sebagainya. Nah, termasuk penguasa-penguasa besar yang ada di Jazirah Arab. Itu terjadi setelah gencatan senjata pada masa setelah adanya perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Nah, di situ ada nafas ya bagi dakwah ini menggunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan Islam. Bahkan pada saat itu banyak tokoh-tokoh besar dari pemuka kaum Quraisy itu banyak yang masih Islam seperti Khalid ibn Walid dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Islam ini menjadi sebuah kekuatan global, menjadi kekuatan dunia yang diperhitungkan pada masa itu. Nah menariknya, jadi Madinah ini dengan arti dari kata tamadun. Tamadun itu adalah peradaban. Nah kalau kaitannya dengan peradaban, Rasulullah SAW itu sudah mengutarakan dalam sebuah hadis bahwa peradaban Islam ini akan mengalami beberapa fase, periodisasi. Pertama, ketika Rasulullah hidup itu masa nubuah, ya, itu masa nubuah. Setelah masa nubuah berakhir dengan wafatnya Nabi SAW, Nabi mengabarkan bahwa setelah masa nubuah itu ada takunu khilafatun ala minhajin nubuah, ada masa kekhalifahan, ya, yang mengikuti garis metode kenabian. Itulah masa Khulafaur Rasyidin. Dan Nabi menetapkan 30 tahun. 30. Persis. Ketika Abu Bakar dilantik sampai Hasan bin Ali meletakkan jabatan pada masa Amul Jamaah, tahun Persatuan Umat Islam, meletakkan jabatan dan diberikan kepada sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, maka disitulah berakhir era Khulafaur Rasyidin. Itu tepat 30 tahun. 30 tahun. Nah setelah itu kata Nabi apa? Summa yakunu mulkan adon. Setelah itu akan masuk umat ini memasuki periode kekuasaan pemerintahan Islam yang menggigit. Nah kata menggigit di sini difahami oleh banyak ulama pakar bahwa itu adalah kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun, kekuasaan dinasti. Ya, maka terkenal ungkapan bahwasanya raja pertama dalam sejarah Islam itu adalah Muawiyah. Karena beliau ini sosok yang politisi yang cerdas ya, sahabat Nabi juga, penulis wahyu juga. Kemudian beliau ini iparnya Rasulullah juga, karena salah satu istri Nabi adalah adik daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahlul Bait berarti saya. Ya, dia termasuk lingkungan keluarga terdekat Rasulullah SAW. Maka disebut gelarnya Khalul Mukminin, ya, pamannya orang-orang beriman gitu. Dan Muawiyah ini adalah mendapatkan keutamaan
dia sebagai penguasa atau pemimpin Islam yang membangun armada angkatan laut pertama. Ya. Dan itu dipuji oleh Rasulullah SAW masa hidupnya. Ya, armada angkatan laut perang pertama dalam Islam itu mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW, dan armada angkatan laut yang dibangun oleh Muawiyah pada masa kekuasaannya itulah yang menjadi cikal bakal ekspedisi umat Islam menaklukkan Konstantinopel. Oh iya. Jadi Konstantinopel itu ditaklukkan usahanya sudah sejak masa Bani Umayyah. Ya, jadi nggak jauh dari kehidupan Nabi SAW. Itu sudah dimulai upaya itu. Ya, dibangun angkatan perang pertama, angkatan laut, ya. Kemudian membangun pangkalan militer, ya, untuk menempatkan pasukan dan membuat galangan kapal di mana? Di Siprus. Siprus ya. Di Siprus, ya. Kemudian ada satu lagi Kepulauan Rhodes. Nah, Kepulauan Rhodes itu sudah ditaklukkan di masa Utsman bin Affan. Masa Utsman bin Affan. Nah, disitulah pangkalan sebagai jembatan batu loncatan umat Islam untuk mengarungi lautan menuju Konstantinopel. Dan itu adanya di sekitar wilayah bumi Syam. Syam ke atas itu lautannya, setelah Palestina, ya, lalu Syam, Syria. Nah, di atasnya itu ada Siprus, ada Kepulauan Rhodes. Nah, kemudian baru masuk ke perairan yang mempertemukan antara benua Asia dan Eropa. Berarti visi misi untuk menaklukkan Konstantinopel itu ketika para sahabat mendengar disku udah dibangun sekian tahun sebelum benar-benar takluk ya, Ustaz. Betul. Jadi Nabi SAW ketika mengucapkan hadisnya yang populer bahwasanya kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh kalian umat Islam, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan kota itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan kota itu. Nah, itu diucapkan oleh Nabi kapan? Setelah Hudaybiyah. Setelah Hudaybiyah. Menurut catatan ulama setelah Hudaybiyah. Ya, kenapa? Karena disitulah mimpi-mimpi besar Rasulullah itu disampaikan kepada umat. Oh iya. Bahkan sebelum itu ketika perang Ahzab, ya, perang Ahzab ini tahun 5. Ya. Ya, sebelum terjadi Hudaybiyah, kan ada perang Ahzab dulu. Ya. Perang Ahzab ini adalah perang besar yang menyerang Madinah. Ya, setelah perang Ahzab, Madinah tidak diserang lagi. Jadi umat Islam yang mengambil inisiatif perang. Nah, perang Ahzab itu perang terakhir di mana umat Islam itu bertahan. Nah, di situ Nabi sudah mengungkapkan mimpi besarnya. Ada bisyarah nubuwah dari Allah Subhanahu wa taala ketika memecahkan batu yang besar, ya, yang bisa, kalau batu ini tidak disingkirkan atau tidak diangkat atau tidak dihancurkan, itu bisa menjadi jembatan bagi musuh untuk kaum Quraisy Mekah untuk masuk ke Madinah. Ya. Maka kan riwayatnya masuk itu, ya, dihancurkan oleh Nabi dengan linggisnya, ya, dengan besi yang beliau bawa sebanyak 3 kali pukulan dan hancur. Pukulan yang pertama beliau bertakbir lalu mengatakan, aku melihat istana-istana putih yang ada di negeri Persia itu ditaklukkan dan aku telah diberikan kunci-kuncinya oleh Allah. Masya Allah, ya. Kedua, aku melihat istana-istana merah, ya, kekaisaran Romawi, ya, maksudnya Romawi Timur, Bizantium, ditaklukkan oleh kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan aku telah diberikan kunci-kuncinya. Yang ketiga, aku melihat benteng-benteng Yaman yang tinggi juga ditaklukkan oleh Allah untuk kita, dan aku telah menerima kunci-kuncinya. Nah, itu kan orang pada bingung kan, dalam kondisi terdesak kok bisa Nabi mengatakan begitu? Padahal kata orang munafik aja, saking takutnya kita, itu kita mau buang hajat aja nggak berani, sampai nahan kebelet gitu, gitu kan? Kok gimana Muhammad sampai berjanji begitu, betul-betul gila, kata orang munafik nih, ya, bukan kata saya. Ini kan menggambarkan apa? Visi Rasulullah. Walaupun Islam di Madinah itu dalam keadaan terjepit, ya, dalam keadaan terkurung, tapi Nabi itu tidak kekurangan motivasi, ya, menggerakkan umat ini untuk memiliki motivasi yang tinggi, semangat tinggi, cita-cita besar, ya, dan mengabarkan nubuat, ya, wahyu dari Allah bahwa kota-kota besar di dunia itu akan ditaklukkan. Kerajaan-kerajaan imperium besar dunia ini akan ditaklukkan. Nah,
Selesai perang Ahzab, selesai masalah dengan Yahudi, terjadi gencatan senjata dengan kaum musyrikin Mekah. Nabi kan mimpi diberi Allah untuk umroh kan. Nah, umroh terhadang sampai di Mekah itu nggak bisa. Nah, lalu kemudian ditandatanganilah gencatan senjata itu selama 3 tahun kalau tidak salah, tapi sudah bubar kurang dari 2 tahun ya karena ada pelanggaran. Nah, disitulah di masa setelah Hudaybiyah itu Nabi mengucapkan kata-kata itu. Jadi visi menaklukkan Konstantinopel itulah bagian dari visi peradaban Islam. Dan itu sudah diupayakan selama berabad-abad oleh penguasa-penguasa Muslim yang pernah berkuasa. Nah, itu di era Mulkan Adon. Nah, itulah Mulkan Adon itu mulai dari mana? Bani Umayyah, kemudian berganti kepada Bani Abbasiyah, kemudian berganti kepada Saljuk, ya, kemudian Mamalik di Mesir, kemudian Ayyubiyah, kemudian sampai kepada Daulah Utsmaniyah. Begitu. Jadi peradaban Ottoman ini bagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW pertama dengan penaklukan kota Konstantinopel itu. Yang kedua, peradaban Ottoman ini termasuk dalam bagian Mulkan Adon yang disebut sebagai pewaris tahta kekuasaan Islam secara turun-temurun. Begitu. Berarti memang dari sejak zaman Rasulullah juga benang merah dari Madinah ke Konstantinopel itu sudah ada ya saat itu. Iya. Posisi Konstantinopel itu untuk Islam itu penting sekali, Ustaz. Penting. Karena itulah Kaisar Konstantinopel itu waktu itu yang masih hidup sejaman dengan Rasulullah, namanya Heraklius ya. Itu kan disurati oleh Nabi. Ya. Yang Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Dan Allah akan berikan kamu pahala 2 kali. Pahala kamu mengikuti ajaran Nabi Isa, dan pahala mengikuti aku, Nabi Muhammad SAW. Dan ini kabar yang beliau sampaikan ini itu menjadi isu dunia. Menjadi isu dunia. Karena mereka sudah mendengar ini kekuatan dari gurun pasir ini kok sampai berani datang menantang gitu ya, minta mengajak kita masuk Islam. Memang dia siapa gitu. Yeah. Nah, maka itu dakwah ini kemudian diteruskan di zaman Abu Bakar ya, kemudian di zaman Utsman bin Affan, Umar bin Khattab menaklukkan Persia, lalu kemudian sisa-sisa negara-negara satelit Romawi yang ada di negeri Syam, di Jazirah Arab itu ditaklukkan oleh kaum muslimin gitu. Menarik, Ustaz. Artinya ketika Muawiyah untuk melakukan ekspedisi itu memang mungkin kondisinya pada saat itu para sahabat Rasulullah itu termotivasi banget saat setelah kan. Karena mereka menyadari, mengikuti langsung, mendengarkan langsung ya ucapan atau yang lebih tepatnya itu dikatakan sebagai janji baginda Rasulullah SAW. Nah, mereka kan tidak mikir ini janji ini kapan bisa ditepati. Yang penting mereka berusaha. Ikhtiarnya dikencengkan. Dan mereka anggarkan itu. Dianggarkan. Kalau dalam politik negara itu dianggarkan untuk mewujudkan janji Rasulullah ini dianggarin. Yeah. Jadi jangan kayak kita sekarang. Ya, anggarannya cuma ngurusin makan gizi gratis. Ya, kalau ini ya anggarannya itu global. Ya. Nah, itu yang ditangkap oleh negara-negara besar dunia. Amerika punya anggaran bukan cuma ngurusin rakyatnya, tapi ngurusin dunia luar. Nah, itulah yang disebut dengan penguasa dunia. Dia tidak hanya memikirkan nasib rakyatnya yang di dalam, tetapi juga bagaimana umat manusia ini juga dipikirkan. Kenapa? Karena dakwah Islam itu adalah dakwah yang global. Rahmatan lil alamin. Artinya ketika di zaman Rasulullah sendiri sebenarnya politik untuk menyebarkan peradaban Islam itu penting ya, maksudnya berdampingan ya, dengan syariat itu. Iya, dan itu bagian dari apa? Mandat ilahi. Ini yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Itulah mandat dari Allah dan Rasul diamanahkan kepada mereka untuk menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Itu saja. Ya. Bukan untuk menaklukkan, bukan untuk menjajah, menjarah harta kekayaan negeri-negeri itu. Justru untuk dibangunkan. Contoh, Mas. Madinah itu menjadi ibu kota dunia, ya. Itu kan sampai masa Utsman bin Affan. Madinah, ya. Nah, ya kan?
Ali bin Abi Thalib pindah ke Kufah ya. karena kekuasaan Islam semakin membesar. Bani Umayyah pindah ke Damaskus, negeri Sam, karena ini wilayah perbatasan yang dinubuatkan oleh Nabi bahwa umat Islam akan menaklukkan Konstantinopel. Pintu masuknya dari mana? Mau masuk ke Turki, yang paling dekat dari Asia dari mana? Dari negeri Sam. Dari Syam, ya. Ya, dari Palestina, dari Suriah gitu ya. Masuk ke perbatasan Turki, Anatolia, baru sampai ke Konstantinopel. Gitu ya. Kemudian apa tadi ya ingin saya sampaikan, itu semua terangkai dengan apik gitu. Nah, para sahabat itu menyadari itu. Kenapa? Karena semua janji Rasulullah itu pasti terbukti. Yeah. Contoh, seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya ketika Rasulullah menjanjikan dia akan mendapatkan ghanimah dari kekaisaran jatuhnya kekaisaran Romawi dan Persia, dia mendapatkan itu. Iya. Ada Suraqah bin Malik, kata Nabi, ketika Suraqah bin Malik kan ngejar-ngejar Nabi di waktu hijrah. Iya. Nah, kembali ke hijrah tadi sebentar. Itu kan Nabi dikejar-kejar, dikasih sayembara, siapa yang nangkap Muhammad hidup atau mati dia akan diberikan 100 onta. Suraqah bin Malik ini kejar. Dia satu-satunya orang yang melihat Nabi, layangannya Nabi dilihat dan dia dikejar sampai ketemu. Dan dia pencari jejak yang unggul. Pencari jejak unggul. Kemudian kudanya terjerembab, dia terpelanting jatuh. Kemudian Nabi ambil pedangnya, lalu diserahkan pedang itu ke dia. Sambil gemetar Suraqah ini. Lalu kemudian dia minta perlindungan pengamanan. Silakan kamu kembali ke Madinah, ke Mekah. Dan sebelum dia balik badan, Nabi berapa? Suraqah, aku baru saja diberikan kabar. Ya, Jibril mengabarkan kepadaku bahwa engkau nanti akan memakai gelang dan baju kekaisaran Persia. Yeah. Dan itu terbukti. Umar sampai gemeter mendengarkan itu. Dicarinya Umar ini. Ya, Umar ketika ghanimah dari Persia itu dibawa ke Madinah, yang pertama dicari mana gelang Kisra Persia, mana bajunya, panggil Suraqah, suruh kemari. Suraqah datang, dia suruh pakai. Bangganya dia luar biasa. Itu kan, ya sahabat itu luar biasa, menyaksikan itu semua. Nggak main-main. Jadi kalau apa yang dikeluar dari mulut Nabi SAW pasti terbukti. Konstantinopel walaupun dia tidak langsung berproses selama 800 tahun, kurang lebih, itu pembuktian jelas itu dari Allah Subhanahu Wa Taala akan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Sepanjang waktu itu, Ustaz, ratusan tahun, 6 abad lebih ya, Ustaz, dari zamannya Rasulullah sampai benar-benar Utsmani menaklukkan Konstantinopel itu, yang bisa kita ambil hikmahnya itu apa, Ustaz? Kan lama banget itu. Mungkin kalau orang zaman sekarang, lama banget nih, malas kayak gitu untuk berproses itu. Karena kan harus menyiapkan, para sahabat pasti visinya jauh ya, Ustaz ya, jauh ke depan itu. Harus menyiapkan mungkin mungkin di sini belum berarti harus menyiapkan plan-plannya banyak banget itu. Ya, mereka juga kan termotivasi dengan firman Allah, bukan hanya berita-berita penaklukan, tapi kan ada perintah dari Allah. Qul siru fil ard. Ya, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah apa akhir kesudahan orang-orang yang mendustakan risalah Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasulul mu'minun. Bekerjalah dan Allah akan melihat hasil pekerjaan kalian itu bersama Rasul dan orang-orang beriman. Artinya apa? Orang mukmin ini pertama betul mereka mengejar mimpi-mimpi nubuah itu, yang mimpi itu bisa kita katakan visioner. Tapi di sisi lain mereka juga tidak tenggelam dalam mimpi. Mereka bekerja, mereka berdakwah. Dimanapun bumi yang mereka pijak, di situ harus mereka makmurkan dan mereka akan mengembangkan Islam. Contoh misalnya, sampai Islam itu ke Spanyol, ke Andalusia. Padahal Nabi nggak pernah bilang, kamu akan menaklukkan Spanyol. Enggak kan? Tapi berdiri peradaban Islam yang megah, lebih tua dari Ottoman. Iya. Dan masa kekuasaan umat Islam di sana lebih lama, 750 tahun. Ottoman sejak berdiri 1299 sampai 1922 atau 23 itu hanya 600 berapa 25 tahun. Tapi di Andalusia 750 tahun.
dan dia berdiri lebih awal satu zaman dengan masa Daulah Abbasiyah. Kenapa? Karena keturunan Umayyah itu kan dihabisi oleh Bani Abbasiyah, Bani Abbas yang membangun ke dinasti baru. Nah, mereka ada yang selamat dan lari ke Spanyol dan mendirikan peradaban di sana. Gitu. Ya, jadi Eropa Barat masuk Islam lebih dulu. Sebelum Eropa Timur, pusatnya Konstantinopel. Hadiah UTM belum dapat, hadiah bonus sampai udah. Nah, bonusnya udah dapat duluan. Gitu. Jadi nggak ada umat Islam itu berpangku tangan, diem aja, nggak ngapa-ngapain sampai nunggu mimpi itu terwujud. Iya. Nggak cuma main medsos, Nah, hebatnya sekarang visi itulah yang kemudian dibangun oleh para khalifah, para raja, para sultan gitu. Ya, jadi kalau kita bicara peradaban Ottoman dengan Madinah jangan jelas kaitannya. Jadi peradaban Ottoman itu dinubuahkan oleh Rasulullah SAW, dibisarahkan langsung oleh Rasulullah, dan nampaknya apa rahasianya? Karena ini Allah alam bisawab ya, ini tafsiran saya, ya, ini Rasulullah ingin mengatakan bahwa seolah ingin mengatakan ini kan akan penghabisannya di mana? Akan ada peralihan masa. Nah, peralihan masa masuk kepada tempat itulah yang disebut dengan Mulkan Jabriyan. Mulkan Jabriyan itu dimulai dari berakhirnya Ottoman. Dinasti kekhalifahan Ottoman, karena dia yang terakhir. Setelah itu nggak ada lagi kekhalifahan, ya kan? Nah, walaupun dia kekhalifahan tapi mencampurkan dengan sistem monarki, tapi masih banyak kebaikannya. Nah, masih menjaga dunia Islam itu utuh sebagai satu kesatuan politik, ya. Tapi setelah runtuh, mulailah Mulkan Jabriyan. Dimulai dari apa? Dari kekalahan Ottoman pada Perang Dunia ke-1. Di situ mulai rontok satu persatu. Ya, rontok satu persatu. Belum lagi ada pengkhianatan dari dalam. Ya, nah maka visi itu harus kita jaga. Bagaimana dulu misalnya Sultan Abdul Hamid II itu membangun jalur kereta api dari Istanbul ke Madinah. Nah, itu kan ingin menyatukan dunia Islam. Ya, dari Istanbul ke Madinah itu berhentinya di Damaskus, kemudian di Aqaba, kemudian ke Madinah. Gitu. Menarik saat kalau kita menelusuri jejak-jejak peradaban Islam ini baik di Madinah ataupun di Konstantinopel. Kalau misalkan kita bisa ada rezeki gitu, ada rezeki kita bisa ke sana ya mungkin kita sambil umroh kita nggak cuma sekedar selfie atau cuma sekedar mau main ke Taif, tapi main ke Taifnya cuma main kereta gantung gitu. Tapi kita harus menghayati banget karena kan peradaban Islam ini kan ibaratnya identitas kita saatnya. Dan saya pernah dengar yang namanya peradaban itu kenapa orang-orang Barat itu sangat-sangat menjaga, mereka tuh mengaku-ngaku sebagai orang yang paling beradab karena memang ya ini bisa meningkatkan kepercayaan diri. Sedangkan kita kayaknya orang Islam agak kurang pede karena nggak kenal sama diri sendiri. Jadi kalau ada kesempatan kalau misalnya ada kesempatan mau kita jalan ke sana, mungkin ada baiknya kita juga sambil belajar sejarah ya. Idealnya kita umroh itu kan kita umroh itu berarti mengunjungi Mekah Madinah. Idealnya kita umroh itu sekaligus ke Masjidil Aqsa. Karena apa? Karena 3 masjid ini yang diperintahkan Nabi untuk datang, untuk kita sholat di sana. La tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wal Masjidil Aqsa. Gitu kan? Idealnya itu. Tapi berhubung Masjidil Aqsa ini di bawah penjajahan Zionis, ya sebagaimana dulu zaman Nabi, Masjidil Aqsa itu di bawah penjajahan bangsa Romawi, kan beliau juga nggak bisa datang Masjidil Aqsa kecuali dalam perjalanan Isra Mi'raj dan tidak menguasai secara politik, ekonomi dan militer. Maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, ada kaitan Masjidil Aqsa dengan peradaban Ottoman. Kenapa? Dialah peradaban terpanjang dan tertua dalam sejarah Islam yang menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa. Dan dialah peradaban kekhalifahan Islam yang menghadapi konspirasi global yang sangat berat ketika musuh-musuh Islam ingin menguasai Baitul Maqdis, terutama dari golongan Yahudi yang bermetamorfosa menjadi gerakan Zionisme internasional.
Jadi kalau kita ingin mengambil benang merahnya, bagaimana Masjidil Haram, Masjid Nabawi dijaga oleh kekuasaan Islam terakhir, itu ada di Ottoman. Makanya relik-relik Islam peninggalan Nabi itu adanya di mana? Di Istanbul. Istanbul ya. Ada di Museum Topkapi. Nah, kemudian Masjidil Aqsa. Kalau antum ke sana itu banyak sekali peninggalan bekas sisa-sisa arsitektur Ottoman, karena Sultan Ottoman ini sejak masa Sultan Salim I, ya, ayahnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang sangat berjaya ya pada masanya, ditakuti di seluruh daratan Eropa. Bahkan Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini itu bisa menentukan siapa raja di Eropa ini yang bisa bertahta. Masya Allah. Ya, Berkuasa itu saking berkuasanya. Jadi mengendalikan geopolitik Eropa. Masya Allah. Nah, kalau raja-raja di Eropa Timur atau Barat mau dilantik, mesti persetujuan dia dulu. Ya. Bahkan memanfaatkan perseteruan konflik antara Katolik dan Protestan. Protestan itu muncul di Jerman, dan itu pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan Sulaiman Al-Qanuni menggunakan orang-orang Protestan yang tertindas di Eropa itu untuk menggebuk kekuatan Katolik Roma. Nah, sekaligus melindungi kaum Protestan dari inkuisisi Katolik. Ya. Sampai begitu. Nah, Sultan Salim ini sejak masa itu sampai Sultan Ottoman terakhir itu memiliki gelar Khadimul Haramain wal Qudsis Syarif. Oh, 3 gelar. Pelayan 2 kota suci dan Masjidil Aqsa. Menarik Ustaz ya untuk kita bahas. Dan tadi kembali mungkin ya Mas tentang masalah nubuah, kan ada nubuah yang mengatakan Konstantinopel itu akan kembali ditaklukkan Ustaz. Di akhir zaman. Apa tuh? Itu ada hadis yang mengatakan kalau Konstantinopel akan kembali ditaklukkan di akhir zaman. Yeah. Tapi tidak dengan peperangan Ustaz. Dengan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. Itu artinya belum terjadi kan saat itu sekarang. Kalau kita melihat dari dan belajar dari para sahabat atau para orang-orang beriman terdahulu dalam upaya menaklukkan Konstantinopel ini, kira-kira apa saat yang bisa disampaikan kepada generasi Islam baik di Indonesia ataupun di tempat lainnya untuk mengupayakan kalau kita tuh terlibat dalam peran itu ya. Iya. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ya, berupa kabar-kabar nubuat tentang masa depan, itu meniscayakan bagi generasi muda Islam ini harus memiliki kekuatan ilmu tentu saja yang pertama, kekuatan peradaban, sains, teknologi. Karena dulu ketika Sultan Mehmed II Al-Fatih gelarnya itu menaklukkan Konstantinopel, itu bukan hanya kekuatan militer yang bermain, tapi kekuatan ilmu, kekuatan sains ya, kemudian ada kapitalisasi dan motivasi yang besar di seluruh penduduk Kesultanan Ottoman pada saat itu ya, dan mengupayakan semua dukungan semua pihak gitu. Maka ini kita harus jadikan cermin juga. Nah, terkait Konstantinopel nanti di akhir zaman itu memang bisa terjadi jatuh kembali ya Konstantinopel, tapi kemudian bisa dikembalikan. Nah, itu hadis tentang akhir zaman. Nah, kalau yang Konstantinopel yang pertama itu sudah ditaklukkan ya. Nah, yang menarik lagi, janji Rasulullah itu bahwa Roma itu akan ditaklukkan. Roma akan ditaklukkan. Iya, karena kan Abdullah bin Amr bin As pernah bertanya, ayul madinataini tuftahu awalan. Ya Rasulullah, 2 kota ini mana yang lebih dahulu ditaklukkan? Jadi mereka sudah yakin betul 2 itu akan ditaklukkan, cuma yang lebih dulu mana? Nabi mengatakan Al-Qustantiniyatu awalan, Konstantinopel dulu, itu akan ditaklukkan, baru Roma. Roma ini kalau dalam peta sekarang tuh lokasinya di mana? Vatikan. Ya. Oh ya. Karena 2 pusat kekristenan dunia. Oh, bukan, ada teori yang mengatakan kalau Roma yang terdahulu yang menguasai Konstantinopel kan sebenarnya sekarang posisinya di Rusia, Tat. Ya, tapi saya tidak melihat itu ya. Tidak melihat itu. Karena mungkin Rusia sama-sama Ortodoks. Ortodoks itu kan Kristen Timur.
Konstantinopel. Sama dengan Konstantinopel sebenarnya. Oh iya iya. Ya. Ya. Gitu. Berarti menarik Ustaz ya, karena kita untuk terlibat dalam peran akhir zaman nanti, terutama mungkin untuk para orang tua yang milenial atau anak-anak muda yang Gen Z, dan mungkin nanti orang yang bilang yang Gen Alpha ini ada kesinambungan juga Ustaz, untuk mendidik anak-anaknya supaya terlibat dalam Nah itu peran. kan perlu wawasan sejarah. Ya. Nah anak-anak sekarang kan wawasan sejarah nggak cukup cuma diajarkan, dinarasikan di ruang kelas. Akan lebih menarik lagi kalau dia melihat langsung spot-spot, ya on the spot, kira-kira begitu. Sirah Nabawiyah itu paling enak kalau dijelaskan on the spot. Nah, kaitannya juga dengan peradaban Ottoman itu akan bagus dan lebih masuk ke dalam hati dan pikiran generasi muda atau pasangan muda atau keluarga milenial itu kalau dia datang on the spot. Datang langsung Ustaz, mengalami langsung, melihat langsung dari dekat, bukan katanya-katanya. Karena memang beberapa minggu lalu saya dapat tausiah dari salah satu ustadz di sekolah. Gen Z itu PR-nya dia tuh terlalu cepat mencerna sesuatu. Emang sengaja dibikin cepat. Jadi cepat nangkep, cepat hilang. Iya. Makanya kenapa sekarang game-game itu online? Kan kalau zaman kita Nintendo nggak online, bisa pause sholat dulu. Kalau yang nggak bisa sholat tuh aku udah kalah. Iya. Artinya ini menarik Satu ya, untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Gen Z juga, bukan hanya sekedar lewat layar, tapi juga bisa lewat pengalaman langsung. Itu justru akan lebih mengena ke mereka. Pengalaman langsung, living experience ya, pengalaman langsung yang hidup. Kalau misalnya kita ke Istanbul nih, ya kita akan bawa masuk mereka ke pintu gerbang Edirne, di mana Sultan itu masuk Konstantinopel. Nah, seperti itu. Atau melihat museumnya ketika terjadi perang itu seperti apa, merasakan feel-nya gitu kan. Nah, ketika sampai di Istana Topkapi juga dijelaskan begini. Nah, itu saya kira lebih asik gitu. Lebih asik Ustaz. Kalau ibu lagi jelasin Ustaz Fahmi langsung. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Ya alhamdulillah kalau gitu Ustaz. Jazakallah khair untuk informasi yang menarik dan wawasan keilmuannya yang sangat luas ini. Baik, rekan-rekan YPU edukasi, alhamdulillah berakhirlah sesi podcast Utsmani program YPU edukasi episode ke-6 bersama Ustaz Fahmi Salim, yang temanya tadi kita cari benang merah peradaban Islam antara dari Madinah sampai ke Istanbul. Ternyata sudah dibuatkan Ustaz ya. Sudah sejak zaman Rasulullah, Konstantinopel itu akan menjadi pusat peradaban Islam. Ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz Fahmi Salim. Jazakallahu khair. Insyaallah berjumpa lagi teman-teman YPU di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.